Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Terakhir kita melakukan Zoom meeting yaitu di hari Kamis kemarin. Baik, ketemu lagi dengan ibu hari ini, hari Rabu 29 Juli 2020. Cuaca hari ini sangat mendukung ya, sangat mendukung untuk tidur. Hujan, tapi bagaimanapun cuacanya kita tetap bersyukur karena hujan itu adalah berkah. Jangan lupa ketika hujan turun baca doa ya nak. Baik, untuk pagi ini kita lanjutkan pembelajaran kita tematik, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 100. Kita lihat pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini, adapun muatan yang akan kita bahas adalah muatan PKN dan bahasa Indonesia. Ya. Jadi yang pertama, muatan PKN yang dibahas di sini adalah tentang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang terdapat dalam sila keempat. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan dulu, ada teks sedikit tentang mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari halaman 100. Nah, kalian baca sebentar, sesudah itu kalian pahami, dan setelah itu di halaman 101 ada yang harus kalian kerjakan. Nah, yang nomor 1, apa yang dilakukan Pak Ahmad saat tiga temannya datang? Coba uraikan jawaban kalian pada kolom berikut. Dan selanjutnya yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman Pak Ahmad? Itu menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Dan selanjutnya kita lihat halaman sesudahnya, halaman 102. Nah, di halaman 102 ini yang akan kita lakukan adalah membaca teks ya. Ada teks yang kita baca adalah teks investigasi. Nah, kalian tahu apa itu laporan atau teks investigasi? Laporan investigasi adalah teks laporan yang disusun berdasarkan temuan-temuan fakta yang bisa didapat dengan melakukan wawancara, pengamatan, studi pustaka, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada teks yang judulnya Cara Pemerahan Susu Sapi. Kalian baca dulu teksnya. Sesudah kalian baca teksnya, kalian buat peta konsep. Kalian sudah tahu bukan apa itu peta konsep? Kalau kita biasa namanya mind mapping, ya. Nah, peta konsep itu bisa berupa skema yang menuliskan tentang kalau kita misalnya mau membuat sebuah cerita, kita buat dulu skemanya. Kita buat dulu kayak sketsa apa di paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Itu disebut dengan peta konsep ya, yang secara nanti keseluruhan akan menggambarkan apa yang akan kalian ceritakan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan itu yang halaman 105. Kalian buat peta konsepnya. Ada di situ pemerahan susu sapi. Yang pertama, tahap persiapan pemerahan apa saja yang dilakukan? 1, 2, 3. Kalian ambil poin-poin pentingnya saja, ya. Dan terus waktu pemerahan itu kapan dilakukan? Terus cara mengatasi sapi yang sulit diperah, apa yang dilakukan? Terus yang terakhir, tahap memerah susu. Nah, selanjutnya di halaman 106 kita lihat ciri-ciri laporan investigasi. Nah, ini di sini ada 3 ciri ya. Yang pertama, struktur laporan terdiri atas pengertian umum, terus deskripsi bagian dan kesimpulan. Terus yang kedua, membuat informasi berdasarkan fakta, dan yang ketiga, fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau fakta itu bisa dipertanggungjawabkan ya, benar-benar terjadi, bukan karangan dari penulis. Nah, sesudah itu, kalian membuat ide pokok dari teks sebelumnya atau dari laporan investigasi sebelumnya. Ada 3 paragraf tuh. Paragraf ke-1 ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, dan paragraf ketiga ide pokoknya apa. Singkat-singkat saja ya nak. Yang namanya ide pokok itu tidak lebih dari 1 kalimat singkat saja. Jangan terlalu panjang. Biarpun nanti kalian dapat
ide pokoknya di kalimat pertama misalnya, kalian singkatkan pakai kata-kata kalian sendiri. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 ini, muatan yang kita bahas adalah muatan IPS ya nak, masih mengenai negara ASEAN. Di sini kalian masih dituntut untuk membaca kembali. Ya. Jadi, di sini muatan pembelajaran 5 ini adalah IPS dan SBDP. Sama kayak pembelajaran subtema 1 ya. Jadi di sini yang dibahas adalah ASEAN. Kita lihat di halaman 109 yaitu kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Nah, kita kemarin kalau Asia Tenggara ini, kalau yang namanya ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Nah, kalian tentu sudah tahu ya. Nah, kegiatan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Kita tahu letak geografis negara ASEAN itu adalah di garis khatulistiwa atau negara tropis. Nah, bisa kita lihat contohnya yang pertama nih di halaman 109, Malaysia. Malaysia itu hampir sama dengan Indonesia ya. Kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian, hampir sama dengan kita. Nah, selanjutnya kalian baca lagi. Ada berapa negara ini di sini? Ada 10 negara. Ya, kalian baca, kalian pahami. Dan selanjutnya di halaman 112 kalian diminta untuk membuat diagram Venn. Kalian sudah memiliki 2 negara ASEAN. Nah, jadi kalian cari dulu di antara 10 negara tadi, kalian bandingkan 2 negara. Ya. 2 negara misalnya kalau di sini ada yang paling belakang aja halaman 112, ada Filipina dan Timor Leste. Kalian bandingkan apa persamaan dan apa perbedaannya, ya. Bisa? Nah, selanjutnya untuk SBDP adalah masih yang kemarin Play-Doh ya, membuat adonan dari tepung terigu. Nah, ini membuat patung. Kemarin sudah ada beberapa siswa yang membuat patung karakter dari tepung terigu, tapi masih ada 3 atau 4 orang. Yang lainnya coba dipraktekkan sambil kalian bermain dengan adik atau kakak kalian, bisa juga menjadi pembelajaran. Ya, di sini dibahas langkah-langkah membuat lilin pun ada di sini nih. Jadi bisa kalian praktekkan ya. Nah, itu adalah pembelajaran 4 dan 5. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam pembelajaran di rumah. Jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Demikian saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Terlebih terkurang Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.